Kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang pengertian dan pelaksanaan bimbingan konseling terhadap masyarakat yang terkena dampak banjir di HSU dan di HST. Yang beranggotakan ada Jahratinisa, Jam'ah, Juhratun Nikmah, dan Juraidah. Yang dibimbing oleh dosen Bimbingan konseling adalah proses interaksi secara langsung ataupun tidak langsung antara konselor dengan konseli untuk membantu mengembangkan potensinya ataupun memecahkan permasalahannya. Bimbingan konseling juga dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis, objektif, logis, dan berlanjutan secara terprogram yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. 1. Konseling trauma. Layanan konseling trauma pada prinsipnya dibutuhkan oleh semua korban selamat yang mengalami stres dan depresi berat, baik itu orang tua maupun anak-anak. Anak-anak perlu dibantu untuk bisa menatap masa depannya dan membangun harapan baru dengan kondisi yang baru pula. Yang kedua, trauma healing. Trauma healing adalah kejadian traumatik yang didefinisikan dalam keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal sebagai akibat dari tekanan jiwa atau cedera kejasmanian manusia. 3. Tindakan pemerintahan terhadap masyarakat yang terkena dampak banjir. Salah satu bencana yang dihadapi oleh sebagian besar daerah adalah bencana banjir. Jika memperhatikan kenyataan di lapangan tentang peristiwa bencana banjir, maka sangat banyak terlihat akibat yang ditimbulkan, antara lain ada korban jiwa dan materi yang tidak sedikit. Bencana banjir antara lain disebabkan oleh curah hujan tinggi dan terjadinya kepadatan penduduk dan hal lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan melakukan wawancara terkait tentang judul makalah kami yang berjudul Pengertian dan Pelaksanaan Bimbingan Konseling Terhadap Masyarakat yang Terkena Dampak Banjir di Wilayah HST. Nah, kali ini kami bersama dengan seorang perwakilan mahasiswa yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah. Saya adalah seorang mahasiswi di Setia Muntai semester ke-6 dan saya berasal dari Barabai atau Hulu Sungai Tengah. Kak, bagaimana keadaan pengungsian pas banjir itu? Atau sampai mana saja? Dia pada saat banjir kemarin, debit air juga cukup tinggi di desa kami, yaitu sekitar sepinggang dewasa manusia, orang dewasa, tapi itu masih di dalam rumah. Tapi kalau di luaran bisa sampai dada. Nah, apakah itu banjir paling terparah atau ada yang lebih parah lagi? Iya, benar. Itu adalah banjir terparah yang pernah kami alami selama ini. Karena biasanya sederus apapun hujan, biasanya hanya sampai selutut, Kak. Dan ini adalah banjir terbesar yang pernah kami alami. Dan apakah semua wilayah HST itu terdampak banjir? Kalau yang saya ketahui sih tidak semuanya. Hanya dataran-dataran yang agak lebih rendah daripada yang lain. Contohnya di perumahan nenek saya, di sana memang terdampak sedikit banjir, tapi hanya sampai selutut saja. Yang artinya rumah mereka masih bisa ditinggali. Sedangkan di desa-desa yang lain, semuanya harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Lalu bagaimana perasaan kakak terkait kan kemarin itu banjir yang terparah, Mas? Lalu bagaimana perasaan kakak sendiri? Yang pastinya sedih ya. Dan kemarin kan saya waktu saya kuliah tuh jadi nggak pulang ke HST. Terus kemarin juga jaringan hilang, jadi saya tidak bisa menghubungi siapapun yang ada di HST, baik itu orang tua, keluarga, atau siapapun itu nggak bisa dihubungin. Jadi rasanya sedih, bingung harus gimana, masa harus ke sana gitu kan, jadi bingung harus ngapain gitu.
gitu ya, sedangkan di sana banjir sampai dada ya, Iya, gitu. sampai Jadi dada. tidak mungkin ke sana juga. Ya, dan bingung juga. Terus banyak pikiran kan, gimana mama, ayah, terus di sana apakah sudah mengungsi, kan banyak pikiran tuh. Tapi apakah bisa menghubungi kedua orang tua? Alhamdulillah setelah 4 hari baru bisa dihubungin, dan itu pun tidak bisa pakai jaringan medsos, harus pakai pulsa telepon biasa gitu. Lalu apa saja dampak-dampak yang terkena akibat bencana kemarin? Yang pastinya yang pertama itu sampah ya Kak. Banyak sekali yang sampah-sampah berserakan di jalan-jalan, di tepi-tepi rumah. Padahal kan masyarakat sudah menjaga kebersihan menurut saya, tetapi dari desa-desa yang lain itu mengalir sampah-sampah, yang tumpukan-tumpukan sampah itu Kak. Dan itu masih dampak yang pertama menurut saya. Dan dampak yang paling serius adalah di desa saya itu mayoritasnya adalah petani. Nah di sana padi-padi para masyarakat itu semuanya mati Kak. Jadi selain sampah juga bisa mematikan mata pencaharian mereka. Lalu dengan adanya dampak-dampak tadi yang telah Anda sebutkan, lalu apa saja ada tindakan dari pemerintah misalkan yang terkait dengan bimbingan konseling atau bagaimana? Kalau setahu saya di desa saya, terkhusus di desa saya kemarin ada relawan dari HSP sendiri yang melakukan seperti trauma healing Kak di desa kami, tapi cuma 1 kali saja juga. Ya, mereka di sana melakukan permainan-permainan untuk anak-anak, tetapi untuk orang dewasanya mereka membawa seperti sembako dan barang-barang lainnya untuk keperluan rumah tangga. Oh, jadi pas kan kemarin itu banjir kan, lalu masyarakatnya itu kan dalam keadaan mengungsi ke posko-posko tertentu. Nah, lalu kan di situ terkumpul nih, ada anak-anak, ada lansia, ada remaja dan segala macam. Nah, lalu apakah mereka di situ diberikan semacam kayak bimbingan atau kepadahan kayak itu tentang yang harus kita lakukan sekarang itu apa-apa misalkan? Ya, kalau setahu saya ya Kak, kemarin juga dikatakan sama ibu sendiri, karena ibu saya juga membantu di sana di dapur umum. Nah, jadi ibu saya kemarin cerita di sana mereka satu kampung itu ngungsi di sana, di satu tempat yang tertinggi itu. Di sana mereka bisa saling berbagi dalam ibarat, saling bercerita bagaimana cara agar mereka tidak takut menghadapi semua rintangan pada saat itu. Dan pada saat itu pun semuanya menjadi satu, walaupun 1 hari itu makan cuma 1 kali, tetapi mereka bersama kemarin itu bersama. Misalkan tidak ada piring, tapi mereka kemarin menggunakan daun pisang. Benar-benar 1 kali sehari itu. Iya, karena stok dari makanan pun juga semakin menipis karena terkepung air. Dan pada desa saya itu bantuan-bantuan itu memang jarang masuk. Terkait dengan bimbingan konseling, apakah menurut kakak di sana akan diadakan secara rutinan kan, misalkan sebulan sekali atau seminggu sekali, mengingat bahwa di sana kan rentan tuh, yang saya tahu rentan terkena banjir aja, apalagi sekarang ini kan yang saya lihat tuh di medsos bahwa di sana keadaan air sudah mulai meningkat. Nah, apakah bimbingan ini tetap diadakan sebulan sekali atau bagaimana? Kalau setahu saya, kalau di desa-desa lain yang debit airnya lebih tinggi, kemungkinan mereka melakukan trauma healing atau bimbingan konseling itu secara rutin, tetapi bukan dari kelas yang sama atau relawan yang sama. Dari relawan dari HSU juga ada yang datang gitu. Dan tapi itu di desa lain sih, tetapi kalau di desa saya sendiri itu memang sangat jarang, karena mungkin di desa saya termasuk desa yang lebih surut ketinggian airnya daripada desa-desa yang lain. Contohnya misalkan di desa, terlebih kalau di kota sih, kalau di kota itu mereka melakukan trauma healing secara rutinan karena di sana memang sangat tinggi debit airnya, sehingga mungkin traumanya lebih besar daripada di desa-desa kami. Terkait tentang kan banyak tuh masyarakat di sana kan trauma. Lalu menurut Dian, apakah tingkat trauma masyarakat di sana itu tinggi atau bahkan sampai meninggal, ibaratkan kayak gitu?
Iya, saya baru ingat di desa sebelah. Di desa sebelah saya ada sekitar 5 anak-anak yang meninggal dikarenakan pasca banjir kemarin. Dan itu juga menimbulkan trauma yang sangat tinggi menurut saya karena anak-anak mereka meninggal dikarenakan air yang sangat deras. Terkait tentang bimbingan lagi, ini kan yang kakak sebutkan tadi kan yang di sana seperti semacam trauma healing. Nah, lalu apakah ada lagi bimbingan konseling dari pemerintah selain daripada trauma healing? Itu kalau di desa saya. Kalau di desa saya setahu saya tidak ada. Apakah ada seperti kayak di HSO kan kayak ada semacam himbauan-himbauan atau anjuran-anjuran, apakah di sana juga diterapkan? Iya, diterapkan. Salah satunya adalah jangan lagi membuang sampah sembarangan karena dampak dari sampah itu sendiri juga berdampak untuk banjir. Dan kemarin pun setelah banjir sudah usai, memang sangat banyak sampah berserakan di desa kami. Lalu apakah semua masyarakat di HSP itu ikut andil dalam rangka pelaksanaan bimbingan konseling yang diadakan oleh pemerintah terhadap masyarakat banjir, mengingat bahwa ini semua kan untuk mereka sendiri? Ya, kalau setahu saya kemarin waktu bimbingan konseling itu tidak semuanya, Kak. Kebanyakan hanya anak-anak sih yang mendapatkan bimbingan tersebut. Kalau orang tuanya kebanyakan lagi hutan, lagi cari uang untuk menafkahi mereka. Karena kan pada saat banjir sudah beberapa minggu mereka tidak mendapatkan penghasilan. Jadi banyak orang tua yang lebih mementingkan pekerjaan sih sebenarnya. Lalu kan kakak ini seorang mahasiswa dan kakak kebetulan berasal dari HSP sendiri. Nah, lalu pertanyaannya, jika kakak sendiri yang ikut andil dalam melakukan bimbingan konseling tersebut, hal apa yang akan Anda lakukan? Ya, kalau saya sendiri pernah kepikir sih, karena kan kebanyakan dari trauma healing itu sendiri atau bimbingan konseling terkhusus di desa saya hanya anak-anak saja yang diberikan pemulihan seperti itu. Kalau orang tuanya hanya melihat seperti itu. Kalau saya juga turun ke lapangan, saya pastinya juga akan merangkul para orang tuanya karena kan anak-anak melihat banjir itu hanya seperti oh banjir, saya ingin berenang. Kebanyakan dari mereka bisa berenang kan, jadi mereka ingin berenang, hanya dianggap remeh oleh mereka. Sedangkan kalau orang tuanya lebih tahu, lebih mendalam, lebih trauma, lebih gimana gitu. Jadi kalau saya sendiri turun ke lapangan, mungkin saya juga akan melakukan pemulihan untuk orang tuanya. Karena misalkan kita melakukan trauma healing untuk anak-anak, contohnya misalkan melakukan permainan, sedangkan untuk orang tua pun juga bisa melakukan permainan, tetapi pada tingkat yang lebih tinggi, tidak seperti anak-anak contohnya. Lalu apakah trauma healing itu menurut kakak efektif dalam rangka mengurangi rasa was-wasan dari masyarakat di sana? Ya, menurut saya efektif. Terkait tentang bimbingan konseling kembali, kan saya ada baca tuh selain trauma healing kan ada juga konseling trauma tuh. Jadi pada saat bencana kemarin berlangsung, apakah ada tuh kegiatan konseling trauma terhadap masyarakat yang terkena dampak banjir? Misalkan ada seorang warga misalkan yang bisa saja kan traumanya itu tinggi karena kan mengingat bahwa di sana adanya kehilangan rumah, habis itu mata pencaharian, begitu kan barang-barang yang ada di rumah, kan bisa saja dia tuh trauma tinggi ibaratkan. Lalu didatangkan oleh bantu psikolog, apakah ada? Ya, saya teringat dari sebuah cerita nih Kak. Jadi kemarin di wilayah kota masuk ke pelosok juga, kemarin ada seorang nenek-nenek yang terjebak di dalam rumah pada saat pasca banjir. Nenek-nenek tersebut sudah tidak terlalu bisa berjalan, jadi mungkin bingung beliau gimana mau keluar dari situasi banjir tersebut. Dan alhamdulillah setelah beberapa lama nenek tersebut dapat dievakuasi secepatnya dan diamankan ke dataran yang lebih tinggi. Setelah itu nenek tersebut selalu diam, selalu bingung, mungkin beliau merasa sangat trauma karena diberitahukan juga setelah itu rumah beliau katanya hanyut. Pokoknya semua barang-barang di rumah beliau hilang, bahkan hanya dataran aja yang terlihat. Itu dikarenakan banjir tersebut. Dan kemarin ada konseling juga untuk beliau karena beliau kan sudah umurnya udah tinggi, udah lansia gitu. Jadi cara konselingnya pun beda juga dengan
anak-anak dan orang dewasa. Mungkin untuk lansia tersebut konselingnya adalah lebih lemah lembut. Bagaimana cara menenangkan seorang lansia tersebut, karena ketika kita melakukan trauma healing selayaknya orang dewasa biasanya, mungkin beliau tidak akan masuk ke pikiran beliau, karena yang beliau tahu hanyalah saya terjebak di banjir, rumah saya hilang, dan saya tidak punya apa-apa lagi. Dikarenakan orang tua mungkin keluarga beliau juga sudah tidak ada, beliau sebatang kara. Jadi yang dilakukan oleh para konselor tersebut adalah membersamai beliau, mengatakan bahwasanya beliau tidak sendiri terkait masalah rumah. Mungkin nanti akan gotong royong diperbaiki oleh warga, dan mungkin yang paling terpenting untuk dari beliau adalah menenangkan, karena beliau sangat trauma terkait bencana yang beliau alami. Kemudian terkait tentang bantuan, nah apakah pada saat bencana kemarin berlangsung, apakah bantuan dari pemerintah kan ataupun dari luar pemerintahan, apakah itu memadai? Kalau menurut saya sangat memadai, karena bukan hanya bantuan dari pemerintah tadi yang masuk, tetapi juga dari kabupaten-kabupaten lain yang menyalurkan. Dan kemarin sembako setelah beberapa hari pun sudah melimpah, Kak. Jadi tidak ada lagi yang kelaparan, terkecuali untuk wilayah yang sangat sulit diakses. Mungkin di sana bantuan agak minim sih, Kak. Tetapi kalau di daerah kota, desa-desa yang bisa diakses dengan mudah, kebanyakan bantuan sudah banyak. Demikian wawancara kami terhadap salah satu korban dampak banjir di Hulu Sungai Tengah. Terima kasih kepada saudara Hatikmah yang telah meluangkan waktu untuk berbicara tentang bimbingan konseling. Terkait judul makalah kami yang berjudul Pengertian dan Pelaksanaan Bimbingan Konseling terhadap Masyarakat yang Terkena Dampak Banjir di Kabupaten HSO. Kali ini kami bersama dengan salah seorang mahasiswi. Silakan perkenalkan diri Anda. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nadila Rusida, mahasiswi aktif di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai semester 6. Alamat saya di Desa Palimbangan Gusti, Kecamatan Horgading, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bagaimana keadaan rumah Anda kemarin pada saat banjir? Sampai mana aja? Untuk keadaan rumah saat banjir kemarin, untuk kedalamannya sampai masuk ke dalam rumah. Jadi diperkirakan ketinggian banjir yang masuk ke dalam rumah sekitar 20 cm. Apakah banjir tahun ini terparah daripada tahun sebelumnya? Untuk banjir pada bulan Januari kemarin, menurut saya itu banjir yang terparah, masuk ke dalam kategori terparah selama banjir sebelum-sebelumnya. Kenapa? Rumah saya tergolong tinggi di datarannya. Dan untuk tahun ini ternyata banjirnya masuk sampai ke dalam rumah. Kalau biasanya kan banjir yang terjadi di Kabupaten Hulu Utara untuk rumah saya itu cuma di halamannya. Namun untuk banjir yang sekarang, banjirnya sampai masuk ke dalam rumah, jadi termasuk ke dalam kategori terparah sih menurut saya. Apakah semua wilayah HSD terkena dampak banjir? Untuk banjir yang terakhir bulan kemarin ini, tidak semua kecamatan di Kabupaten Hulu Utara terdampak banjir, tapi sebagian besar terdampak banjir. Berbicara mengenai bimbingan konseling yang akan kami bahas, apakah kakak sebelumnya mengetahui apa itu bimbingan konseling? Setahu saya, bimbingan konseling itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi atau pemerintah misalnya mengenai apa sih, seperti kayak adanya pembicaraan terhadap seseorang, yaitu mengenai suatu masalah.
Kemudian menurut Kakak, pada saat di wilayah HSU mengalami bencana, apa ada pelaksanaan bimbingan konseling terhadap masyarakat yang terkena dampak banjir? Terkait dengan banjir kemarin, kemudian bimbingan konseling yang dilakukan pemerintah atau aparatur pemerintah daerah Kabupaten Nusa Tenggara, setahu saya yang dilakukan mereka adalah semacam himbauan mengenai tentang dampak banjir, kemudian bagaimana harusnya masyarakat itu bersikap agar banjir di Kabupaten Nusa Tenggara tidak semakin parah setiap tahunnya. Kalau untuk bimbingan konseling yang memang benar-benar adanya pembicaraan antara korban banjir misalnya dengan pemerintah secara khusus atau lebih privasi, itu belum dilakukan. Yang setahu saya cuma ada anjuran-anjuran dari pemerintah tentang bagaimana kita seharusnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, misalnya menanam pohon di sekitar rumah agar banjir, agar hujan yang turun gitu tidak tergenang, agar mampu diserap oleh tanaman. Tahu saya itu sih yang dilakukan pemerintah terkait dengan banjir kemarin adalah seperti anjuran-anjuran dan himbauan. Menurut Kakak, hal apa yang harus dilakukan pemerintah dalam rangka memberikan bimbingan konseling terhadap masyarakat tersebut? Menurut saya hal-hal yang harus dilakukan pemerintah terkait dengan bimbingan konseling kepada masyarakat yang terdampak banjir adalah melakukan kegiatan konseling tersendiri. Namun kan untuk melakukan bimbingan konseling perlu adanya sejenis aturan-aturan apakah bimbingan konseling dapat dilaksanakan atau tidak. Nah, berhubung di wilayah HSU banjir yang terjadi tidak sampai memakan korban, tidak sampai menghancurkan rumah, jadi kiranya bimbingan konseling dapat tidak dilakukan oleh pemerintah. Karena kan tujuannya konseling itu adalah untuk mengetahui bagaimana sih mental seseorang pasca terjadinya banjir atau pasca terjadinya bencana. Apa saja upaya pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak banjir? Setahu kita ya kan tindakan-tindakan yang telah pemerintah Kabupaten Nusa Tenggara lakukan, baik itu saat banjir maupun pasca banjir. Yang pertama itu saat banjir, pemerintah memberikan bantuan barang-barang logistik seperti sembako, kemudian ada juga kemarin sempat adanya pemberian bantuan berupa uang, tapi itu ditujukan kepada masyarakat yang benar-benar dalam kondisi membutuhkan. Jadi tidak semua orang yang terdampak banjir mendapatkan bantuan. Kita lihat lagi kan ada kriteria-kriteria untuk mendapatkan bantuan tersebut, misalkan rumahnya tenggelam sampai 1 meter, habis itu terdampak banjirnya tuh dalam beberapa hari gitu, dalam waktu yang lama. Jadi pemerintah cuma memberikan bantuan-bantuan berupa baik itu sembako dan uang kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kalau di Hulu Sungai Utara hanya memberikan sebatas anjuran atau himbauan kepada masyarakat yang terkena banjir, lalu apakah itu efektif menurut Kakak? Secara tidak langsung, setiap manusia pasti mempunyai rasa was-was terhadap akan terjadinya lagi banjir. Kita lihat yang dilakukan pemerintah Kabupaten Nusa Tenggara adalah memberikan anjuran dari sejak dulu bahwa kita tidak boleh menebang pohon sembarangan agar hujan yang turun tidak langsung tergenang, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan agar misalkan selokan tidak tergenang, agar sungai tidak macet, tidak meluap. Dan himbauan-himbauan itu sudah sangat lama dan terus-menerus dilakukan oleh pemerintah. Tapi yang menjadi masalahnya, kadang ada masyarakat
yang tidak menerapkan himbauan tersebut. Padahal kan himbauan, anjuran itu tuh sudah menjadi itu adalah demi kebaikan masyarakat kita sendiri gitu, ya kan? Tapi tetap saja ada saja masyarakat yang tidak menerapkan anjuran tersebut, padahal itu adalah demi kebaikan kita gitu loh. Tetap aja kita ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai, dan bahkan ada yang menebang pohon misalnya tanpa maksudnya itu membuang maksudnya adalah penebangan pohon secara legal. Kemudian kan misalkan nih kita harusnya sebagai masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Hussein Utara telah melaksanakan apa aja anjuran, apa aja peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seandainya itu semua kita lakukan, seandainya masyarakat Hulu Sungai Utara semua melaksanakannya, mentaatinya, pastinya kan seperti yang kakak bilang tadi, rasa was-was yang ada di diri masyarakat terhadap banjir yang mungkin HSU akan mengalami banjir seperti di HST. Jadi kan kalau kita sudah melakukan apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah, insya Allah nih kemungkinan besar banjir di HSU tidak akan terjadi sama dengan yang di banjir di kabupaten lain, selama kita mentaati anjuran dari pemerintah, kemudian terus melaksanakannya. Karena itu kan yang kita lakukan itu tidak berdampak langsung, akan berdampak nantinya ketika hujan turun, nanti air akan diserap oleh tanaman-tanaman yang ada, diserap oleh pohon-pohon ketika hujan turun. Namun kita tidak membuang sampah di sungai, maka air sungai tidak akan meluap seperti itu. Jadi rasa was-was yang ada di diri masyarakat di Kabupaten Hussein Utara misalnya itu akan hilang ketika kita mampu bersikap baik kepada alam. Apakah menurut kakak pelaksanaan bimbingan konseling di Hulu Sungai Utara bisa dilakukan dengan cara yang sama seperti di Hulu Sungai Tengah yang mengadakan trauma healing kepada masyarakatnya? Menurut saya untuk masyarakat yang terdampak banjir di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak perlu mendapatkan bimbingan konseling seperti yang dilakukan pemerintah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kenapa? Karena kan bimbingan konseling itu ditujukan kepada masyarakat yang sedang mengalami masalah baik itu fisik maupun kesehatan mentalnya. Kenapa di HST dilakukan? Itu kan karena banjir yang terjadi di sana parah banget gitu, sampai memakan korban, kemudian menghancurkan banyak rumah, dan itu tuh pasti mengakibatkan kayak goncangan bagi masyarakat di sana. Jadi wajar ketika di HST dilakukan bimbingan konseling sejenis trauma healing terhadap masyarakat yang terdampak banjir. Namun kalau di HSU kita bisa tidak usah melakukan trauma healing atau sejenis bimbingan konseling. Kenapa? Karena kan kita lihat banjir di HSU cuma banjir yang menggenang, tidak sampai menghanyutkan rumah, tidak sampai memakan korban gitu. Jadi untuk bimbingan konseling bisa aja dilakukan terhadap masyarakat di HSU, cuma untuk secara luasnya tidak perlu. Menurut saya tidak perlu sih. Dampak apa saja yang terjadi pasca banjir di Hulu Sungai Utara? Sepengetahuan saya, dampak yang terjadi setelah banjir kemarin yang pasti itu berdampak pada lingkungan sekitar, yang mana kan banjir kemarin masuk dalam kategori parah. Jadi banyak lahan-lahan yang harusnya digunakan untuk pertanian, untuk menanam sejenis misalnya jagung, kemudian sayur-sayuran, kemudian itu tergenang. Jadi kan yang paling berdampak adalah
lingkungan sekitar, lingkungan yang menjadi lahan sebagai mata pencaharian masyarakat di HSU. Kita ketahui kan di HSU mata pencaharian yang paling banyak itu masih sebagai petani, kemudian ada yang mencari ikan. Nah, tapi setelah terjadinya banjir, hal itu ikut dipengaruhi, mulai dari lahan yang tergenang, kemudian misalkan ada yang seharusnya tanaman itu sudah matang, tapi pas banjir datang jadi tergenang. Nah, jadi itu yang paling berdampak setelah banjir sih menurut saya. Itulah tadi wawancara kami terhadap pengertian dan pelaksanaan bimbingan konseling terhadap masyarakat yang terdampak banjir di HSU. Terima kasih kepada Kakak Nadira yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Terima kasih kembali. Sampai di sini video dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.